Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ibu semuanya? Semoga Ananda Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 4, muatan matematika tentang pecahan sederhana. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Kegiatan pembelajaran pada subtema 4 ini adalah yang pertama, pecahan sederhana 1/2, 1/3, dan 1/4. Yang kedua, pecahan sederhana lainnya. Yang ketiga, pecahan senilai. Dan yang keempat, menentukan nilai pecahan. Pada hari ini, petugas kebun binatang sedang mempersiapkan makanan untuk burung pemakan buah-buahan. Buah yang disiapkan adalah buah pepaya. Nah, petugas akan membagi buah-buahan tersebut menjadi beberapa bagian. Yang pertama, petugas membagi buah pepaya menjadi 2 bagian yang sama besar. Yang kedua, petugas akan membagi buah pepaya menjadi 3 bagian yang sama besar. Dan yang ketiga, petugas membagi buah pepaya menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, bagaimana ya cara kita menyatakan setiap bagian-bagian tersebut? Nah, dalam matematika, setiap bagian-bagian tersebut dapat dinyatakan dengan pecahan. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Bilangan pecahan dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Nah, pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan cacah, serta B tidak sama dengan 0. Nah, pada pecahan, A disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Nah, sekarang kita kembali kepada contoh ya. Yang pertama, petugas membagi pepaya menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, setiap potongan pepaya tersebut dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Karena 1 dibagi 2 sama besar. Dibaca 1/2 atau setengah. Sekarang pada bagian potongan yang kedua. Petugas membagi pepaya menjadi 3 bagian yang sama besar. Setiap potongan pepaya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Dapat dibaca 1/3 atau 1/3. Nah, selanjutnya pada potongan yang ketiga. Petugas membagi pepaya menjadi 4 bagian yang sama besar. Setiap potongan pepaya tersebut dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Dibaca 1/4 atau 1/4. Nah, pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 dapat dinyatakan dalam bentuk gambar. Pecahan tersebut menyatakan besar bagian yang diarsir dari gambar yang utuh. Berikut adalah contoh pecahan dalam gambar. Pecahan 1/2 yaitu yang diarsir 1/2. Nah, yang ini juga 1/2. Sebelahnya 1/2.
Selanjutnya pecahan 1/3. Semua gambar dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Bagian yang diarsir ada 1, jadi 1/3. 1/3, 1/3. Selanjutnya pada pecahan 1/4. Setiap gambar dibagi menjadi 4 bagian sama besar dan yang diarsir adalah 1 bagian. Jadi, gambar pertama dapat dinyatakan 1/4. Gambar kedua 1/4 dan gambar yang ketiga juga 1/4. Pecahan sederhana. Ananda Ibu sudah mengenal pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Sekarang perhatikan contoh pecahan sederhana berikut ini. Seluruhnya ada 4 kotak. Banyak kotak yang diarsir ada 3. Bagian yang diarsir dapat dinyatakan dengan pecahan 3/4. Jika contohnya seperti ini, seluruhnya ada 6 bagian lingkaran. Bagian lingkaran yang diarsir ada 5. Bagian yang diarsir dapat dinyatakan dengan pecahan 5/6. Nah, setelah kita mempelajari pecahan sederhana, sekarang kita belajar tentang pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan lainnya. Perhatikan penjelasan berikut. Ayah memiliki sepetak tanah. Setengah bagian tanah akan dijadikan tempat untuk beternak ayam. Ayah membuat gambar setengah bagian tanah tersebut menjadi beberapa bentuk bagian gambar. Perhatikan pembagian tanah berikut. 1 petak tanah utuh milik ayah, artinya 1/1. Nah, setelah itu 1 petak tanah dibagi menjadi 2 bagian. 1 bagian, ini yang Ibu warnai ya, menyatakan 1/2. Setelah itu, 1 petak tanah dibagi menjadi 6 bagian, seperti pada gambar. Nah, 3 bagiannya Ibu warnai adalah 3/6. Selanjutnya, 1 petak tanah dibagi menjadi 8 bagian. 4 bagian yang Ibu warnai menyatakan 4/8. Nah, berdasarkan gambar di atas, setengah bagian tanah dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk pecahan. Dapat dilihat dari warna yang sudah Ibu buat. Walaupun bentuk pecahannya berbeda, ketiga pecahan ini senilai. Ketiga pecahan senilai karena masing-masing menyatakan setengah dari keseluruhan bagian tanah ayah. Jadi dapat dinyatakan pecahan 1/2 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8. Selanjutnya, pecahan senilai juga dapat dinyatakan dalam bentuk garis bilangan pecahan berikut. Untuk mempermudah Ananda Ibu mempelajari, setiap garis bilangan sudah Ibu beri nomornya. Garis bilangan pertama 1, yang kedua 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, berdasarkan garis bilangan, pecahan senilai dihubungkan dengan garis putus-putus, seperti yang terlihat berikut ini. Contohnya, seperti pada garis bilangan nomor 2, yaitu 1/3. Nah, kira-kira garis putus-putusnya terhubung pada pecahan berapa ya? Iya, terhubung pada pecahan 2/6. Jadi, 1/3 senilai dengan 2/6, atau 1/3 sama dengan 2/6. Nah, coba kita lihat contoh berikutnya.
pada garis bilangan nomor 3, yaitu 3/4. Kira-kira garis putus-putusnya terhubung pada bilangan berapa ya? Ia terhubung pada garis bilangan nomor 6, yaitu 6/8. Jadi 3/4 senilai dengan 6/8, atau 3/4 sama dengan 6/8. Baiklah, contoh yang terakhir yang akan Ibu berikan. Coba perhatikan pada garis bilangan nomor 4, yaitu 2/5. Kira-kira garis putus-putusnya terhubung ke pecahan berapa ya? Tepat sekali. Garis putus-putusnya terhubung pada pecahan 4/10. Jadi dapat kita tulis 2/5 senilai dengan 4/10, atau 2/5 sama dengan 4/10. Nah, jika sudah dihubungkan dengan garis putus-putus, tentu saja Ananda Ibu sangat mudah sekali menemukan mana saja pecahan yang senilai dengan pecahan lainnya. Selanjutnya, Ananda Ibu dapat kerjakan soal-soal yang ada di buku pulpenanya ya. Semangat untuk mencoba! Alhamdulillah, pelajaran kita pada hari ini telah selesai. Semoga Ananda Ibu dapat memahami setiap materi yang telah Ibu sampaikan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.